Ya. Baik, selamat kita berbincang dengan, selamat siang Prof. Heru. Ya, selamat siang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kita berbincang dengan Profesor Dr. Andes Heru Suhartanto, MSc, PhD, Guru Besar Komputasi Paralel, High Performance Computing, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. Baik, Prof. Heru, di dalam buku tulisan Prof yang berjudul Ketika Aktivitas Harus Penuh Berdaring di online, itu kan di awal pandemi ya Prof ya. Mungkin boleh diceritakan Prof Heru bagaimana pengalamannya, silahkan. Awalnya sih walaupun sebetulnya kuliah online sudah sering ya pakai learning management system, tapi yang berinteraksi langsung dengan mahasiswa lewat jaringan itu yang jarang kita lakukan gitu kan. Apalagi dengan kondisi internet yang belum stabil di Indonesia, akhirnya kemarin pada saat mulai kita coba-coba aja gitu kan. Jadi awalnya itu kok lihat agak kaku juga. Kemudian saya ngajar di Fakultas Ilmu Komputer, harapan saya lebih hidup. Nah, ternyata mahasiswanya juga agak pasif ya kan, untuk menyalakan video saja jarang gitu kan. Kebanyakan cuma gambar mereka gitu. Ternyata setelah dipikir-pikir untuk menghemat ini bandwidth juga kan. Jadi pernah saya diskusi dengan beberapa mahasiswa, ternyata 1 bulan mereka bisa habis sampai 30 giga gitu kan. Dan juga tidak semuanya yang punya akses internet tersebut, walaupun dari Fakultas Ilmu Komputer, kualitas sambungannya juga tidak bagus. Ada beberapa yang terpaksa harus putus sambung dan terpaksa harus cuman suaranya saja, seperti itu. Kemudian yang agak menjadi pikiran itu gimana supaya masalah pembelajaran online ini tidak membebani mahasiswa gitu, supaya bandwidth-nya tidak terlalu besar. Dia pikir-pikir cari beberapa tools yang kira-kira memudahkan gitu, mana yang lebih efisien. Dari Zoom saya coba, dari Google Meet saya coba, Microsoft Teams saya coba gitu. Ternyata yang selama ini agak mudah dipakai sama mahasiswa itu adalah Google Meet. Karena kebetulan UI juga sudah langganan, jadi sehingga space-nya tidak jadi masalah, dan juga fasilitas untuk Google Meet juga tersedia secara otomatis di account saya gitu. Dia selama kemarin setengah semester terakhir sampai semester sekarang itu saya pakai Google Meet, hanya beberapa meeting aja saya pakai Zoom gitu kan. Itu kurang lebih seperti itu. Akhirnya dari itu saya dapat ide untuk membuka peluang kerja praktek ke mahasiswa, jadi mengkaji beberapa tools yang gratis ya, dan juga yang cukup efisien bisa dipakai untuk kalangan umum. Nanti mudah-mudahan dalam waktu sebulan bukunya udah terbit tuh Prof. Kita akan membuat buku ya Prof ya? Buku, ini. Oke. Seberapa dalam Prof menguliti dalamnya, bagaimana komponen audionya, videonya dikirim? Semuanya rencana akan diulas, termasuk efisiensi rekamannya berapa besar gitu kan, mudah tidaknya pemasangannya atau persiapannya itu akan dilihat. Memang dalamnya ya, bukan prosedur pembuatannya atau bukan. Cuman kita cuma mengkaji beberapa tools yang tersedia gratis di internet. Jadi paling tidak pembaca bisa milih, silahkan pilih sesuai dengan keinginan masing-masing gitu kan. Ya. Oke, jadi kalau di Fasilkom sendiri ada yang collaborative learning tools itu sekarang ada yang menguliti itu nggak, Prof? Ada bahkan mahasiswa S3 udah masuk ke topik itu lebih dalam untuk masalah collaborative learning gitu kan. Bu Kasia dan kawan-kawan itu dia masuk di lab digital learning, ya udah mengkuliti itu kan. Terutama untuk yang agak sulit, yang perlu diperhatikan itu kalau kita mengajar dengan, biasanya kan kita coret-coret di whiteboard ya, atau papan tulis gitu. Terutama untuk mata kuliah yang terkait dengan matematika. Nah ini mau tidak mau, begitu kemarin pandemi itu dimulai, working from home, terus saya kebanyakan mata kuliahnya ya matematik sama analisis numerik ya, ada formula-formula yang harus dijabarkan. Mau tidak mau saya beli tablet yang khusus untuk writing. Maka saya tulis di buku saya tuh, saya tulis. Akhirnya saya bisa seperti nyoret-nyoret di papan tulis, tapi bisa dilihat sama mahasiswa juga.
Iya, iya. Oh, jadi Sebelumnya nggak pakai itu, sebelumnya nggak pernah pakai itu. oh, jadi memang saran Prof. Heru malah kalau yang mengajar matematik dan lain-lain menggunakan stylus, menggunakan graphical tablet Iya, USB ya. tabelnya. Itu yang saya beli setelah saya studi banding sebentar, itu yang paling murah, Ada lagi yang lebih bagus tapi agak mahal. Saya juga belinya juga pesannya juga online juga. Dalam beberapa hari udah sampai, uji coba langsung dipakai besoknya. Ini sampai detail menggambar detail pun bisa ya, Prof ya? Bisa untuk ngedesain, jadi seperti melukis bisa itu. Iya, jadi kalau yang matematik ini mahasiswa akhirnya membuat seperti apa, Prof? Kita tahu sendiri kan kalau dalam tesis, tugas akhir kan pakai tools khusus buat math equation ya. Nah, kalau mereka di ujian akhirnya menulis tangan atau gimana ujian biar cepat? Ujian tulis tangan. Jadi waktu ujian itu yang kemarin saya minta dia tulis tangan terus difoto langsung di-upload atau di-share. Tapi ada plan B-nya. Kadang-kadang kan koneksi internetnya tidak bagus. Jadi akhirnya kalau misalnya ada kendala dia upload ke dalam learning management system, kita kasih minimal bisa pakai email atau pakai WA langsung, mau tidak mau. Oh. Tapi yang belum kepikirkan bagaimana mencegah cheating. Iya, sebenarnya banyak tools-tools yang sudah mulai di mahasiswa ujian gitu, sudah mulai ada. Tapi cheating ini ya berbagai macam ya tingkatannya yang perlu dievaluasi. Kalau yang di Moodle sendiri apa yang sudah dilihat, Prof? Kenapa? Yang apa? Moodle yang ada di emas dan di... Kebetulan saya nggak pakai emas, saya pakai servernya Fasilkom sendiri. Soalnya kalau di server Fasilkom kan sengaja juga dipakai untuk penelitian juga. Jadi bisa juga tak-kutik sama guru. Tapi untuk yang matematik tadi kebanyakan ya memang ujiannya pakai tertulis ya, kecuali kalau misalnya pakai tugas akhir mereka pakai tools yang mapan buat mereka aja, yang enak buat mereka aja. Iya. Jadi kalau kita lihat ya, karena Prof. Heru memberikan dasar-dasar mulai dari bawah dari matematik, kira-kira dengan situasi pandemi ini kualitas mahasiswanya gimana, Prof? Untuk betul-betul bisa berlatih ya, benar-benar terbentuk gitu. Memang tergantung strategi bagaimana kita deliver materinya gitu kan. Saya tidak bicara lebih dari 1 jam, itu akan membosankan. Biasanya saya ngasih sekitar 50 menit, kemudian 15 menit berikutnya saya kasih quiz. Jadi hampir setiap pertemuan saya kasih quiz, langsung posting gitu. Jadi yang bisa posting jawabannya on time saya kasih istilahnya bonus gitu kan. Tapi kalau misalnya dia agak terlambat saya ganti sebagai PR ya. Soalnya kalau saya tunda sebagai PR kemungkinan mereka akan kerjasama, tapi dikasih quiz mereka langsung kerjain saat itu juga gitu. Dan ternyata responnya cukup bagus, mahasiswanya lebih aktif respon. Ujian setiap ketemu pasti ada ujian ya. Iya, ujian pasti ada, tapi setelah kuliah saya kasih quiz biasanya. Oh, dan ternyata itu hidup. Dengan apa kuisnya diberikan, Prof? Soalnya saya tulis aja di layar gitu kan, terus mereka ngerjain. Di foto jawabannya langsung diupload ke situs pengumpulannya. Ke apa biasanya? Ke modelnya Fasilkom? Iya, pakai model Fasilkom. Itu kan ada fasilitas untuk kayak PR, saya anggap sebagai PR, mereka upload. Oke. Dan kebenarannya diperiksanya kapan, Prof? Biasanya saya kemarin karena banyak kegiatan, saya periksanya itu setelah menjelang ujian akhir semester aja. Oh, sekalian. Iya, sekalian. Ya. Tapi jadi tambah banyak kerjaan. Ya, betul. Saya juga merasakan. Jadi kita juga membuat komitmen juga lebih banyak ya, karena nggak ada perjalanan ya, jadi kita anggap bisa. Kira-kira. Tapi ada beberapa keuntungan mahasiswa, mereka enaknya dia bisa ngulang, soalnya kan langsung saya rekam tuh. Saya rekam tuh selesai kuliah, rekamannya linknya saya kasih share di Moodle-nya gitu kan. Jadi hasil rekaman kuliah ini ada di situs ini, silahkan lihat. Jadi mereka ada kesempatan untuk mengulang kembali.
I see, ya ya. Jadi setelah post ini ya, post pelajaran baru mulai mereka mengulang diletakkan di skele-nya ya. Ya, diletakkan skele. Untuk ilmu-ilmu dasar, apalagi ya Prof yang baru gitu, yang inovatif, yang ternyata bisa menggerakkan semuanya untuk berlatih, semuanya untuk lebih maksimal gitu. Yang agak saya kurang tahu jelas tuh masalah kimia ya. Itu kan harus ada uji coba zat-zat, itu saya nggak tahu apakah. Cuma setahu saya ada beberapa bahan-bahan digital dari zat itu yang bisa disimulasikan dengan dinamika molekuler. Saya nggak tahu apakah mereka sudah bisa pakai seperti itu. Yang saya susah dibayangkan itu. Teman-teman di komputer, kalau saya sendiri sih merasa juga lebih mudah kalau misalnya yang untuk S2, S3, kita bisa lihat di layar kita sendiri, mereka codingnya seperti apa gitu kan, di bagian-bagian yang penting gitu. Iya, malah lebih dekat kelihatan di layar kita lebih besar. Dengan bimbingan saya malah lebih nggak ada istilah macet-macet, yang penting ketemu jam sekian, langsung mereka ketemu. Ya, pasti ada di manapun berada bisa connect ya. Kalau misalnya memicu mahasiswa untuk programmingnya lebih baik, pelajarannya memegang pelajaran tadi apa matematika, tadi Prof metode numerik, apalagi? Saya lebih banyak ke problem solving gitu kan. Jadi kalau ada problem, kemarin kan saya ngajar numerical analysis atau numerical computation gitu kan. Jadi ada masalah yang harus dipecahkan beberapa metode numerik. Mereka dipersilakan untuk pakai language programming apapun gitu kan. Tapi paling nggak dia bisa menganalisis correctness-nya bagaimana, atau kecepatan seperti apa. Jadi diberikan kebebasan mereka untuk memilih programming language-nya. Rata-rata pakai apa? Mereka pilih apa sekarang? Mahasiswa kebanyakan maunya yang cepat aja. Ada kemarin yang pakai MATLAB. Ya, ada juga yang pakai Octave yang free ya, yang gratis pakai Octave. Ya. Tapi yang buat advance itu coding langsung dari C itu seharusnya nampaknya tidak banyak orang yang kesana, tidak banyak mahasiswa yang kesana. Ya karena function utamanya harus di-build-in sendiri kan, sulit juga untuk melakukan gitu ya. Ya walaupun udah ada library, tapi untuk langsung problem solving mungkin paket seperti MATLAB atau Octave itu yang langsung bisa dipakai lebih mempersingkat. Iya. Iya sih, karena kita juga mengevaluasinya dari hasil akhirnya kan, dan prosedur yang harus dia pikirkan. Jadi programmingnya mungkin banyak di situ. Menarik sekali. Jadi malah yang metode numerik pun sekarang pakai MATLAB dan Octave seperti penelitian juga ya. Iya. Seperti ada beberapa 1-2 yang pakai basic programming language ada juga. Terutama untuk misalnya perlu pointer gitu kan, linked list gitu kan. Nah, itu pakai MATLAB sama Octave mungkin kurang nyaman gitu kan. Pointer linked list kan kita dari dulu memang pakai C ya kalau Iya, harus pakai C. Bukan ke arah hasil akhir mathematical analysis ya, tergantung sih. Kalau untuk matriks ya mereka langsung pakai di MATLAB ya, Prof? Iya, kalau matriks mereka banyak kan pakai MATLAB. Oke. Jadi sekali berapa tahun standar-standar penggunaan software ini biasanya ditentukan, Prof? Atau memang dari dulu ya terserah pakai apa saja gitu? Kita pakai terserah apa aja, itu kadang-kadang kita jika ada sesuatu yang baru diuji coba, ada berapa gitu. Misalnya ada mahasiswa saran, kenapa nggak pakai ini Pak? Kayaknya baru gitu kan. Nah itu biasanya kita langsung uji coba. Kemudian saya juga ngajar parallel programming, nah itu menariknya kita juga mengkaji beberapa jurnal yang terkait dengan aplikasi parallel programming itu. Nah sekarang pakai apa Prof kalau yang parallel programming? Programming saya juga kasih kebebasan buat mahasiswa yang untuk yang cluster mereka bisa pakai C gitu, pakai C. Tapi standar pakai C mau tidak mau, karena kan pakai MPI gitu kan. MPI ya. Terus kemudian juga kalau yang pakai GPU saya juga pakai yang itu kan, pakai CUDA-nya, pakai C-nya. CUDA ya. Kalau yang paket-paket MATLAB itu berinteraksi dengan GPU itu kebanyakan
harus beli. Nggak gratis. Jadi mau tidak mau harus pakai yang gratis, mereka harus mau tidak mau harus pakai C juga. I see. Jadi nggak ada yang diturunkan oleh teman-temannya sebelumnya atau gimana biasanya, Prof? Enggak juga sih. Nggak terlalu banyak ya meninggalkan. Iya, enggak. Tapi biasanya studi kasus yang kita bahas sama gitu kan. Cuman yang masalahnya kan gimana kita mendetek itu kan plagiarism, programming, kemudian ada beberapa yang sudah dibuat di Fasilkom untuk mendeteksi itu gitu. Kira-kira kinerja mahasiswa sekarang, mereka nggak bakalan kemarin ini nggak ikut UN, tidak ujiannya juga online ya Prof ya kemarin itu. Bagaimana menurut Prof Heru kualitasnya mereka nanti supaya tetap walaupun bukan jadi lost generation yang akibat pandemi ya, kira-kira gimana tuh Prof? Dan saya pikir dari segi interaksi mereka cukup bagus ya. Dan bahkan presentasi mereka cukup bagus tuh kan. Ada PR yang mewajibkan mereka untuk presentasi akhir. Dan itu kebanyakan hasilnya cukup bagus sekali. Dari segi presentasinya, terus kemudian bahkan ada yang membahas masalah cukup dalam gitu, yang di luar ekspektasi saya gitu kan. Dia sampai baca beberapa paper, terus kemudian ngambil beberapa library, terus kemudian diuji coba sendiri sama dia gitu. Jadi ada sekitar 20 mahasiswa, sekitar 5-nya itu dia sangat-sangat dalam membahas PR yang diberikan itu. Ya, jadi saya juga dengar dari beberapa ya, kita sebagai kita positif terhadap mahasiswa bahwa mereka mungkin kinerja malah ini lebih positif, lebih baik. Gitu. Agak putus ya, Prof Heru ya? Okay. Ya, agak terputus-putus suaranya. Tadi saya juga dengar demikian. Jadi sepertinya kita semua, ya kayaknya networknya sedang kurang baik. Kita semua harap bahwa memang ini bukan lost generation, tapi memang kita seperti yang di dalam pidato Pak Presiden kemarin itu bisa membajak kondisi COVID-19 ini menjadi kebangkitan baru ya, gimana cara kita bekerja, belajar. Ya, jadi lebih inovatif. Iya, makanya bahkan saya pribadi lebih produktif di rumah seperti ini kan, dibandingkan harus setiap hari keluar hilang 2 jam, 3 jam tengah jalan, capek gitu kan. Bisa lihat di rumah lebih produktif. Terasa lebih produktif ya, Prof Heru. Prof Heru Suhartanto dari Fasilkom UI. Jadi produktifnya mungkin bisa diceritakan, Prof, gimana membandingkan dengan yang dulu? Saya kadang-kadang suka dapat undangan untuk keluar kota gitu kan, rapat di perguruan tinggi mana, atau jadi asesor Ban PT. Nah itu dengan keadaan sekarang, beberapa rapat bisa digabung jadi satu. Cuman pakai gadget yang lebih dari satu juga. Jadi satu hari itu yang biasanya cuma satu tempat bisa kita lakukan dengan 3 atau 4 tempat. Jadi cukup efektif juga. Iya. Ya, kita bicara dengan Profesor Heru Suhartanto dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Jadi kayak selebriti nih. Ya. Boleh, Prof Heru, ini kita sedang Instagram Live ceritanya. Menurut Heru, bagaimana sebaiknya mahasiswa menggunakan waktunya dan belajar sehingga dari segi mathematical analysis, computation, itu mereka akan tetap semampu waktu generasi sebelum pandemi. Bagaimana, Prof? Dari segi kalau bicara soal mathematical problem, mau tidak mau memang harus latihan ya, harus latihan gitu. Harus latihan dulu. Tapi untuk memeriksa apakah itu betul atau tidak, solusi cukup banyak bertebaran di internet gitu kan. Nah itu, tapi jangan lihat solusinya dulu, sering latihan dulu, setelah itu baru interaksi dengan di luar. Bahkan untuk memperkaya perkuliahan dosen, kita searching di Google juga banyak tuh untuk sebagai bahan-bahan tambahan suplemennya. Apalagi dengan ada videonya, ada grafiknya cukup menarik, di YouTube juga cukup banyak untuk bisa membantu memperluas wawasan perkuliahan yang diambil mahasiswa. Jadi lebih bervariasi. Cuman itu kondisinya memang mau tidak mau beban internet yang kita pakai akan makin lama makin besar.
Apalagi kalau misalnya kita langganan dengan pakai pulsa handphone gitu, itu sangat membebani sekali. Usahakan langganannya langganan yang unlimited saja di rumah gitu kalau misalnya bisa. Iya. Jadi kita benar-benar jepit ke rumah, produktif, Iya. footprint di perjalanan. Baik, Prof. Heru, sekarang ini kan semua orang bicara tentang the making of Indonesia 4.0 yang melibatkan AI, melibatkan blockchain, melibatkan IoT. Kira-kira yang selama ini Prof. Heru bina itu seperti apa, Prof, untuk dapat menggerakkan ke depan penggunaan optimal dari teknologi-teknologi ini? Memang kemarin juga saya ikut kuliah online juga tentang AI itu. Kebanyakan orang, terutama di Indonesia, begitu bicara soal AI atau machine learning, yang dilihat pertama kali itu tools-toolsnya, itu perangkat-perangkat membantunya. Tapi sebenarnya fondasi sainsnya, matematiknya itu cukup dalam di sana gitu. Jadi kalau kita hanya melihat tools-toolsnya saja atau beberapa yang sudah jadi, mungkin kita hanya bisa sebagai operator, tidak bisa masuk ke dalamnya, bisa berkontribusi untuk memperbaiki metode maupun tools yang sudah ada. Jadi saran saya sih basic science-nya dikuasai juga, jangan hanya pemakaian toolsnya atau perangkat yang sudah jadi gitu, supaya kita bisa bersaing. Yang juga tidak kalah pentingnya kalau kita bicara AI maupun Internet of Things, nanti suatu saat pasti akan terkait dengan pemrosesan data yang sangat besar ya. Di Indonesia banyak orang bicara soal big data. And then what gitu kan? Ternyata harus perlu penguasaan high performance computing ya. Jadi jalankan satu data di satu komputer aja atau laptop aja nggak cukup gitu. Dia perlu prosesor yang lebih kuat, lebih banyak. Ya, computational power perlu ya. Jadi perlu power. Ada parallel processing, pengolahan GPU dan lain-lain yang perlu dipertimbangkan. Jadi masalah infrastruktur ini sebenarnya menurut Prof. Heru masih bagaimana, Prof, ke depannya? Tahu saya di Indonesia untuk high performance computing belum terlalu mapan ya. Ada beberapa ya. Di UI pun itu juga boleh dikatakan sumbangan dari industri yang kemarin kita dapat dari DX1 dari Tokopedia gitu kan. Tapi untuk institusi untuk membeli dengan dana sendiri nampaknya masih dianggap kurang penting gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, kemudian Filipina, bahkan Vietnam, mereka punya National High Performance Center loh, punya HPC, National HPC gitu. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Taiwan, wah itu mereka udah sangat dewasa sekali gitu kan. Walaupun kalau kita lihat Taiwan itu kan negaranya kecil ya, bentuknya satu pulau, tapi HPC-nya dipakai untuk problem solving kehidupan sehari-hari. Jangan bicara lagi, apalagi kalau Jepang, mereka lebih dewasa lagi. Jadi kalau kita lihat di websitenya di top 500.org itu negara-negara maju biasanya sangat dewasa, sangat mapan di infrastruktur HPC-nya. Jadi kebanyakan industrinya mereka banyak menggunakan HPC. Jadi kalau begitu kita bicara e-commerce, Bitcoin dan sebagainya, ujung-ujungnya nanti begitu proses data yang sangat besar, kita tidak bisa memakai komputer yang biasa yang ada di pasaran, yang ada di lingkungan kita aja. Mau tidak mau kekuatan HPC nasional perlu dikembangkan, dibuat. Dan kebanyakan di beberapa negara tersebut mereka sharing, tidak dibiarkan dipakai sendiri, kebanyakan sharing dalam satu cloud gitu. Iya, karena tapi kemudian juga ada kebijakan ya. Iya. Google dan Amazon dan lain-lain. Suaranya putus-putus, Bu. Memang kan ya come and go itu terjadi ya karena waktu penggunaannya juga ya. Tapi amazing juga di seluruh Indonesia ternyata bergerak ya. Jadi kalau di Aptikom bagaimana kira-kira, Prof? Saya kebetulan nggak terlalu banyak di Aptikom, tapi memang saya karena jadi asesor Ban PT juga
Jadi begitu berkunjung ke beberapa perguruan tinggi daerah, paling tidak mencoba mengajak mereka untuk bisa jangan fokusnya ke lokal saja, walaupun lokal perlu ya untuk problem solving masalah lokal ya, dan nasional, tapi untuk kemajuan mereka juga perlu mengakses teknologi terkini gitu kan. Jadi jangan sampai mereka ketinggalan gitu kan. Nah itu yang sering kami usulkan juga ke mereka untuk bisa melihat wawasannya lebih luas supaya tidak ketinggalan, walaupun di daerah gitu kan. Ya, kita lihat mungkin kita ya, kalau kami di IEEE, jaringannya sudah terbentuk ke seluruh daerah-daerah di Indonesia, sudah banyak kali lulusan kita juga yang di daerah yang ikut gitu ya. Mudah-mudahan ini juga yang lebih penting adalah kekuatan sumber daya manusianya itu untuk menggunakan. Kita lihat sekarang juga semua menyatu ya, tapi memang data dan informasi ini memang perlu dikelola oleh anak bangsa. Baik, Prof. Heru, mungkin ada pesan, Prof, yang bisa dilakukan, kira-kira apa yang perlu dilakukan kita, misalnya di DGBUI ke depannya, yang bersama-sama untuk memberikan jalan keluar atau solusi, atau bagaimana untuk mencapai yang lebih baik lagi gitu. Kalau bicara soal DGB sih harusnya harus bisa berkontribusi dengan satu kebijakan, pemikiran yang solutif gitu, untuk minimal untuk negara gitu kan. Ya, apalagi di masa-masa seperti ini gitu kan. Paling enggak akan keluar dari para guru besar dan profesor-profesor secara akademis bisa kita berikan solusi untuk bangsa seperti itu. Itu mungkin yang bisa kita lakukan di kalangan akademisi gitu. Ya, jadi ini paling penting. Iya. Karena saya pikir masalah teknologi orang Indonesia udah cukup banyak menguasai, tapi banyak yang tidak jalan karena kebijakannya tidak jalan. Contohnya itu kan Perpres, peraturan presiden tentang One Data Indonesia ya kan. Tapi kemarin kita untuk data ASN kita harus mengisi kekayaan juga. Padahal kita kan udah ngisi harta kekayaan kita di sistem pajak ya kan. Ya, mudah-mudahan bisa diintegrasikan ya. Mungkin itu awal dari semuanya untuk bertanggung jawab pada datanya masing-masing. Memang betul sih. Kemarin yang terjadi baru-baru ini ya. Kemudian juga One Map ya, Prof ya. Iya. Map layering-layeringnya juga seperti itu ya, sehingga punya satu yang integral. Jadi bayangan saya di level tinggi itu nasional itu ada yang kumpulan orang smart memberikan asupan, tapi asupan itu benar-benar didengar gitu kan. Benar-benar didengar dan dipraktekkan gitu kan. Nah itu yang terjadi di beberapa negara yang maju gitu kan. Kalau kita nampaknya nggak dilihat dulu, kurang dilihat. Iya betul. Nanti begitu perlu teknologi atau perlu pemrosesan data yang terintegrasi baru kita perlu. Ya. Sebetulnya kekayaan kita punya banyak perguruan tinggi itu kan sumber daya mahasiswa itu kan cukup bagus juga, apalagi ada nuansa kampus merdeka seperti yang diusulkan Mas Menteri ya, itu sebetulnya kekuatan mahasiswa itu bisa dimanfaatkan untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi kalau dosen aja kan mungkin waktunya juga terbatas, tapi dengan melibatkan mahasiswa itu kan menjadi satu kekuatan yang sangat besar. Ya. Jadi merdeka dan artinya menurut Prof. Heru juga salah satu hal yang perlu kita terus cari bagaimana shortcut-nya untuk dapat mendapatkan hasil yang terbaik bagi pemecahan masalah bangsa ya, Prof. Ya. Baik, Prof. Heru, saya lumayan kita ngobrolnya. Terima kasih banyak sudah bergabung hari ini untuk bincang-bincang, dan mudah-mudahan dapat menjadi dokumentasi bersama buku kita ini, apa yang sudah ditulis. Amin. Dan semuanya menjadi ibadah. Ya, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf nih koneksinya kadang-kadang nggak bagus, kadang suka saingan sama anak-anak sekeluarga. Walaupun ada ya, jadi walaupun ada yang Telkomsel, Telkomnet, Telkom ya, sama First Media, secara nasional teman-teman yang iya. Baik, ya. Salam sama Ibu, Prof. Heru. Iya, sama-sama ya. Salam buat keluarga juga. Ya, ada Mas Kusno. Hari Sabtu kita baca puisi. Baik, ya sebentar ya Prof, saya ini kan dulu.